itu meminta bukti potong sulit sekali kepada bendaharaan pemerintah ataupun kepada pihak swasta kayak gitu, sehingga terkendala untuk lapornya mundur. Mohon kalau motong pajak itu dikirimkan juga bukti potongnya di bulan berikutnya lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube saya terkait dengan akuntansi keuangan, pajak, maupun dengan pelaporan SPT tahunan, seperti itu ya. Karena banyak sekali nih pertanyaan yang masuk dan mungkin juga sudah saya jawab satu persatu ya di sini ya teman-teman. Cuma mungkin biar lebih jelasnya saya coba buatkan video sambil saya tunjukkan mungkin kayak step-step pengisiannya ataupun nanti kalau ada contoh cara penggunaannya seperti itu. Nah, itu biar teman-teman bisa lebih jelas. Karena kadang kalau cuma tulisan itu mungkin belum bisa dipahami juga ya sama teman-teman gitu ya. Biar lebih jelas saja. Dan mungkin kalau ada pertanyaan yang sama ataupun ada teman-teman yang mungkin mengalami kendala yang sama, itu bisa lihat di video ini dan akan coba saya jawab pertanyaan yang teman-teman tulis kayak gitu. Dan silakan kalau teman-teman tanya apapun feel free aja untuk tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab. Oke, dan kalau misal belum terjawab, silakan teman-teman remind saja saya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya notice gitu ya buat jawab gitu. Oke. Oke, jadi dari beberapa pertanyaan yang masuk coba saya pilah-pilah gitu ya untuk temanya yang sama. Kayak misal terkait dengan penginputan bukti potong, kemudian cara memasukkan aset itu bagaimana, kemudian cara untuk masuk di DJP online itu bagaimana, kayak gitu ya. Terus mungkin ada lagi yang terkendala terkait dengan kalau perusahaan itu tuh belum ada kegiatan, pelaporannya bagaimana, kayak gitu ya. Terus kalau sudah PKP namun memang kita masih dapat bukti potong dari pemerintah itu kita nyatetnya gimana kayak gitu. Nah, itu banyak sekali pertanyaannya masuk dan ada lagi nanti coba saya jawab satu persatu. Kurang lebih ada sekitar mungkin 20 ya pertanyaan nanti saya coba jawab di video ini kayak gitu. Silakan teman-teman simak barangkali ada kendala yang sama kayak gitu teman-teman. Oke. Yang pertama nih ada pertanyaan dari sebentar. Ini ya dari @Fitri Sriwahyuni. Oke, dari Kak Fitri. Pak, kalau ada bukti potong PPh pasal 23 itu dimasukkan di lampiran 3 ya. Lalu untuk pajak finalnya bagaimana? Apa masih tetap diisi? Oke. Oke, kalau misal teman-teman itu transaksi dengan pemerintah gitu, instansi pemerintah biasanya teman-teman akan dipotong pajak PPh 22 ataupun PPh 23 ataupun dengan perusahaan swasta gitu ya. Nah, itu teman-teman silakan wajib meminta bukti potongnya. Itu hak teman-teman ya. Silakan. Saya beberapa kali sampaikan kepada klien saya, banyak sekali yang belum dikirim bukti potongnya dari lawan transaksinya, kayak dari pemerintah, dari bendaharawan. Nah, ini saya juga kalau ada bendaharawan yang menonton video ini silakan dikirimkan ke ataupun teman-teman supplier gitu ya, silakan dikirimkan karena itu hak mereka untuk lapor SPT tahunan karena itu akan berpengaruh pada PPh badannya, bisa mengurangi pajaknya. Kalau Bapak Ibu bendaharawan instansi itu tidak mengirimkan kepada kita selaku supplier gitu ya, itu akan membuat pajak kita semakin besar yang dibayarkan kayak gitu. Dan tentunya ketika Bapak Ibu dari instansi ataupun dari swasta itu memotong pendapatan kami, otomatis itu yang Bapak Ibu setor ke negara. Jangan sampai hanya dipotong tapi tidak disetorkan juga pajaknya. Itu sama saja Bapak Ibu kayak mencuri dari uang kami ataupun dari sebagian pendapatan kami. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa memberikan bukti potong itu, ya artinya kita bisa saja menyebut bahwa Bapak Ibu itu hanya memotong pendapatan kami tapi tidak disetorkan ke negara pajaknya. Nah, itu bagaimana? Kita kan juga sebenarnya kendalanya di situ karena banyak sekali ya, ini tidak cuma satu dua klien saya tapi beberapa klien itu meminta bukti potong sulit sekali kepada bendaharaan pemerintah ataupun kepada pihak swasta kayak gitu sehingga terkendala untuk lapornya mundur, nunggu nanti penuh bukti potongnya dikirim semuanya. Karena kalau tidak kita lampirkan bukti potong otomatis pajak kita juga akan semakin besar bayarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon ya ini cuma sekedar unek-unek dan saran saja kepada para bendaharawan ataupun dari perusahaan yang memotong pajak PPh 22 ataupun PPh 23.
mohon kalau motong pajak itu dikirimkan juga bukti potongnya di bulan berikutnya lah. Paling cepat kan bulan berikutnya setelah jenengan lapor ataupun store gitu ya. Oke, nah ini saya tunjukkan ya dari Ibu Fitri Sriwayuni untuk cara masukkannya di lampiran 3. Oke, di lampiran 3 SPT kita. Oke, coba saya buka dulu SPT-nya. Nah ini, kalau kita input satu-satu di sini, di lampiran 3 ya ini, lampiran 3 di SPT kita, ini kan ada pemotongan PPh 22 ataupun 23. Oke, nah kalau kita input satu-satu, kita tambah di sini, Bapak Ibu, kita tambah, akan memakan waktu yang lama sekali ya, karena biasanya satu perusahaan itu bukti potongnya banyak sekali dalam 1 tahun, kayak gitu. Oke, kemudian ini kan juga kita harus ngisi nama pemotong, NPWP, jenis penghasilan, objek output, PPh output, itu akan lama sekali. Oleh karena itu, sini saya coba tunjukkan, ataupun Bapak Ibu bisa searching aja di Google untuk form impor 1771 lampiran 3 2024 ataupun berapa gitu ya teman-teman ya. Nanti Bapak Ibu tinggal isikan aja nomor, kemudian nama pemotong, NPWP pemotong, pasal ataupun PPh-nya itu PPh berapa, pasal 22 misal, atau 23 ya 23, jenisnya itu yang keenam. Ini kalau yang pendaharawan pemerintah, kemudian nilai objek pajaknya ini nilai DPP-nya ya, nilai invoice kita ataupun barang atau jasa kita. Kemudian PPh output-nya itu PPh yang dipotong itu berapa? Katakanlah kalau 2% ya berarti berapa nominalnya dari DPP itu. Kemudian nomor bukti potong, tanggal, alamat, dan NTPN. Nah, nomor bukti potong ini kan jelas kita harus dapat bukti potongnya, file bukti potongnya dari ini ya, dari lawan transaksi kita kayak gitu. Makanya teman-teman harus memintakan bukti potong itu. Oke, kalau sudah ini diisi semua, baru bisa diupload di sini. Nah, tinggal impor saja, impor data, dan nanti filenya di-upload kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, terus pertanyaannya tadi, kemudian untuk pajak finalnya gimana? Apa masih tetap diisi? Nah, pajak final yang ada di lampiran 1.4 di sini itu tidak usah diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah PKP dan sudah menggunakan tarif PPh normal kayak gitu, karena nanti itu akan terhitung otomatis pajaknya sesuai dengan laba yang kita peroleh kayak gitu kurang lebih. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas, kalau laptop dan printer baru beli bulan Januari kemarin, apa kita laporkan juga penyusutannya? Oke, kalau bulan Januari 2025 otomatis itu tidak masuk ke SPT 2024 ya. Jadi tidak usah dimasukkan. Tapi kalau belinya di bulan Januari 2024 itu tetap harus dimasukkan dan juga didepresiasikan selama berarti 12 bulan seperti itu. Oke. Kemudian nih ada dari channel drama. Min izin tanya, kalau perusahaan mulai bertransaksi mulai 30 November itu masuk di laporan SPT tahunan 2024 ya? Ya, benar. Kalau perusahaan itu mulai berdiri dan bertransaksi di tanggal 30 November 2024, otomatis SPT tahunan 2024 juga harus dilaporkan kayak gitu. Walaupun itu nanti mungkin belum ada kegiatan. Jadinya kalau udah bertransaksi kan berarti udah ada kegiatan ya. Berarti tetap harus dilaporkan sesuai dengan pendapatan November itu berapa, Desember berapa, biaya-biayanya di bulan itu juga berapa, nanti digabungkan dijadikan satu menjadi laporan keuangan tahunan 2024. Nah, itulah yang dilaporkan kayak gitu. Oke, next. Biar cepat. Gunanya Cortex untuk apa ya, Kak? Kalau kita laporan SPT tahunan badan masih lewat DJP. Maaf, Min masih awam. Oke. Gini, Kak, untuk Cortex itu kita pakai untuk pelaporan 2025 ke atas kayak gitu ya. Ataupun 2025 dan seterusnya. Nah, untuk yang 2024 ke bawah itu kita masih pakai platform DJP online. Oke, seperti itu. Jadi memang kalau kita menggunakan DJP online itu memang terbatas sampai nanti di pelaporan 2024 ini. Untuk 2025 dan seterusnya sudah harus menggunakan Cortex. Nanti insya Allah saya coba buat video juga untuk persiapan nanti ya, kalaupun lapor di Cortex, itu saya coba buatkan video-videonya untuk versi Cortex-nya, seperti itu. Oke, walaupun ya memang masih banyak ini ya, Cortex ya kekurangan ya, tapi kita maklumi dan kita doakan semoga
bisa segera sempurna lah untuk perpajakan kita, biar lebih enak juga. Oke, next. Oke, kalau tidak ada pembukuan ya maksudnya, kalau tidak ada pembukuan sebelumnya, bagaimana ya Kak laporannya? Saya bingung, saya kerja di PT Perorangan, cuma nggak ada pembukuan dan tapi saya disuruh lapor sebagai karyawan baru. Saya bingung Kak mau laporan gimana. Oke, gini Kak, kalau misal di perusahaan itu memang tidak ada pembukuan sebelumnya, itu ya katakanlah apa namanya, katakanlah kita sebagai karyawan baru dan kita disuruh lapor nih SPT tahunan, cuma dari karyawan yang lama itu tidak ada operan ke kita ataupun tidak ada mungkin sebelumnya tidak ada pencatatan pembukuan, bahkan mungkin tidak mempunyai accounting ataupun khusus di pembukuan gitu ya. Itu gimana lapornya gitu. Nah, ini sebenarnya memang agak susah kalau kita tidak ada data ya, data transaksi ataupun data keuangan untuk lapor SPT itu tidak bisa karena memang SPT itu angka-angkanya juga didapat dari laporan keuangan. Jadi step pertama yaitu kita coba kumpulkan dulu nih sebisa mungkin kayak invoice, kemudian kayak biaya-biaya dalam satu bulan. Saya sarankan per bulan dulu untuk membuat ininya apa namanya pembukuannya per bulan dulu. Nanti baru bisa di compare ataupun mungkin bisa dijadikan satu gitu ya. Jadi katakanlah pendapatan nih, ada nih invoice-invoice datanya dari satu bulan itu katakanlah total 10 juta ataupun total 50 juta gitu ya. Nah itu kan misal Januari, nah udah kita tulis pendapatan bulan Januari. Oke, kemudian biaya-biaya dalam satu bulan, misal gaji, katakanlah kita ada karyawan 4 nih, masing-masing gajinya katakanlah 5 juta, 4 kali 5 berarti 20 juta. Nah itu kan udah menjadi patokan kita bahwasanya biaya gaji dalam satu bulan itu 20 juta gitu ya. Nah itu nanti tinggal di ini aja tiap bulannya Januari, Februari, Maret itu dibuat sama aja nggak apa-apa. Kalau gaji kan biasanya naik turun ya itu kalau misal ada tunjangan atau apa. Tapi kan kadang jarang ya ataupun ada THR misalnya di bulan-bulan Mei, Juni itu biasanya ada THR. Nah itu juga jangan lupa dimasukkan aja nanti. Tapi kan yang penting acuannya kita udah ada. Kemudian misal ada biaya-biaya ATK, katakanlah beli kayak kertas, kemudian bela keperluan dan lain sebagainya itu bisa di ini juga kita bisa apa ya ibaratnya tracing juga kalau ada nota-nota yang masih ada di situ kayak gitu. Nah, memang ya agak agak effort sedikit lah kalau tidak ada pembukuan sebelumnya, tapi ya semoga itu bisa membantu nanti dalam menyusun SPT tahunan kayak gitu. Oke, kemudian next. Mas Rizky, jika neraca dibuat per bulan, apakah namanya tetap laba ditahan? Bisa dijelaskan lebih detail mengenai neraca? Oke, sebentar. Oke, ini coba saya tunjukkan ya laporan keuangan perusahaan. Ini hanya contoh saja ya. Contoh laporan keuangan perusahaan. Memang di sini ada banyak sekali dari neraca saldo, rekap harian, laba rugi, neraca aset peredaran bruto, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, ini teman-teman yang kemarin sudah download template-nya ini otomatis akan tahu untuk apa namanya fitur-fiturnya di sini ya. Nah, cuma yang paling pokok yang kita upload itu laba rugi, neraca, aset, dan peredaran bruto kayak gitu. Nah, terus yang ditanyakan tadi terkait neraca. Oke, jika neraca dibuat per bulan, apakah namanya tetap laba ditahan? Bisa dijelaskan lebih detail mengenai neraca? Oke, gini. Jadi kalau kita sebentar saya contohkan yang per bulan. Oh, tidak ada ya. Oh, gini. Nah, ini laba ditahan itu kan sebenarnya masuknya di ekuitas ya. Laba ditahan itu di ekuitas di sini. Nah, di sini ada modal store, prive, pajak penghasilan, laba rugi ditahan, dan laba rugi ditahan berjalan. Nah, kalau kita buatnya per bulan, katakanlah untuk ini mungkin untuk laporan keuangan perusahaan ya per bulan, itu berarti laba ditahannya ini ya, ada laba ditahan, ada dua ya laba ditahan sebelumnya dan laba ditahan berjalan. Laba ditahan sebelumnya berarti itu laba ditahan yang bulan-bulan sebelumnya. Misal kita membuat laporan keuangan bulan November, misal ya, bulan November ataupun bulan April aja ya. Ini kan masuk bulan April. Kita mau buat laporan keuangan bulan April 2025. Nah, laba ditahan sebelumnya ini dari mana? Yaitu dari laba ditahan dari awal sampai dengan laba ditahan bulan Maret berarti. Bulan sebelumnya kan bulan Maret. Totalnya diisi di sini. Kemudian laba rugi ditahan berjalan ini adalah
laba rugi di bulan Aprilnya, bulan ini, bulan laporan kita buat laporannya ya, teman-teman ya. Misal di sini ya. Di sini ada labanya 593 juta. Nah, inilah disebut sebagai laba rugi ditahan berjalan. Di sini 593.500. Oke, kayak gitu. Jadi ditahan sebelumnya itu berarti dari bulan Maret ke belakang lah. Kalau kita membuat laporan keuangan bulan April gitu ya, Kak. Kalau membuat laporan keuangan tahunan gimana? Berarti kalau kita buat laporan 2024, tahunan 2024 berarti laba di tahun sebelumnya itu ya tahun-tahun sebelumnya, 2023 ke bawah gitu ya, teman-teman ya. Oke, next. Kemudian next pertanyaan. Pak, kenapa file SPT-nya cuma satu lembar yang induk saja ya? Mohon petunjuk. Trims. Oke, SPT cuma satu lembar, berarti udah di-download ya ini ya. Oke, saya tunjukkan file SPT-nya. Oke, ini contoh file SPT. Yang ditanyakan adalah kenapa filenya satu lembar saja. Oh, mungkin gini Kak, kalau satu lembar saja dan mungkin belum bisa kita buka apa namanya lampiran lain gitu ya, itu biasanya untuk bagian nomor telepon itu kan masih merah. Silakan diisi saja untuk nomor telepon itu katakanlah 3 angka paling depan ya dari nomor telepon kita gitu. Misal 085 gitu. Nah, kalau sudah tidak merah seperti ini, baru kita bisa lanjut ke lampiran berikutnya. Misal ini kita buka lampiran induk lanjutan, kita buka. Nah, sudah bisa kan? Jadi ada banyak di sini, bukan satu lembar saja gitu. Oke, next pertanyaan. Kak, aku mau buka DJP online tapi lupa kata sandi disuruh masukin Evin, sedangkan yang ini belum ada Evin. Gimana caranya atur ulang kata sandi tanpa Evin? Oke, tidak bisa ya Kak. Untuk mengatur apa namanya DJP online itu tetap harus menggunakan Evin kalau kita lupa kata sandi gitu. Jadi nggak bisa tanpa Evin. Kalau belum punya Evin bisa minta di KPP terdekat. Silakan teman-teman di KPP terdekat minta aja nomor Evin gitu. Ataupun chat AR-nya kadang bisa juga dikasih Evin. Pertanyaan selanjutnya Mutiara Salsabila. Kak mau tanya untuk PBH final Desember kan dibayar Januari 2025. Nah untuk pembukuannya jadinya bagaimana ya Kak? Apakah di sana kemudian waktu Januari baru di ya. Oke. Ini Kak, kalau kita apa namanya membayar PPh final Desember, benar dibayarnya di Januari karena kita belum tahu omsetnya Desember itu kan, baru tahunya di Januari. Nah, di Januari itu ataupun di Desember itu kita masukkan dulu sebagai hutang PPh. Hutang PPh final gitu ya. Katakanlah PPh-nya 50.000, berarti tulis saja hutang PPh 50.000 di bagian neraca nanti gitu. Baru nanti ketika bayar di Januari kita ini apa namanya? Kita jurnal balik. Jadi nanti kas keluar pada hutangnya juga keluar gitu. Jadi udah nol nanti hutangnya. Bang, terus untuk bayar PPh finalnya bagaimana? Bayar PPh final sudah saya buatkan videonya ya. Silakan di scroll-scroll saja. Nanti saya buatkan di situ saya buatkan lengkap cara membayar PPh finalnya. Kak, maaf mau tanya di bagian modal karena harus sesuai dengan nominal pada akta. Tapi kalau nominalnya di setor kurang atau yang tercantum pada neraca. Oke, gini. Kalau misal apa namanya? Misal nominal modal yang di store itu beda dengan modal dasar ya, modal dasar yang ada di akta PT ataupun CV gitu di PT misal, itu berarti yang kita masukkan di neraca adalah modal yang di store-nya Kak, modal di store ya. Oke. Kak ingin bertanya kalau ada perusahaan baru dan sudah berjalan semenjak pertengahan tahun kemarin, dia sudah PKP karena ada keperluan cetak faktur, namun omset masih selama tahun kemarin masih di bawah 48 M setiap bulan juga tidak terminal. Untuk SPT tahunan bagaimana ya Kak? Oke, gini Kak, kalau sudah PKP dan berjalannya berarti tahun 2024, oke, dan dia sudah cetak faktur, namun omsetnya masih di bawah 4,8 M. Nah, itu berarti statusnya dia sudah PKP namun bisa menggunakan tarif PPh final setengah persen. Karena untuk PPh final itu walaupun kita sudah PKP tapi selama omset kita masih di bawah 4,8 M, kita masih bisa menggunakan fasilitas itu selama kalau PT itu 3 tahun, kalau CV berarti 4 tahun gitu ya. Kita masih bisa pakai itu. Nah,
Terus untuk SPT tahunannya berarti ya kita menggunakan SPT yang masih mencantumkan PPh final Kak, dari omset ya. Jadi omsetnya kita rekap di peredaran bruto dan kita lampirkan juga di SPT kita seperti itu. Itu sudah saya buatkan juga kemarin videonya. Oke, Mas Rizky, kalau untuk CV yang baru PKP bulan September membuat neraca dan lain itu dari awal berdiri CV atau gimana? Ya, benar. Kalau kita membuat laporan keuangan itu sesuai dengan berdirinya perusahaan kita, bukan kapan kita PKP-nya ya. PKP itu kan cuma status saja. Cuma kalau untuk pendirian itu memang kita wajib membuat laporan keuangan dari awal kayak gitu. Nah, makanya kalau misal ini case-nya katakanlah kita buat CV itu bulan Januari, kemudian kita PKP itu bulan September misal, jadi ya laporan keuangannya tetap harus dari Januari, omset dan sebagainya kita masukkan dari Januari sampai Desember tetap. Dan PKP itu kan nanti kaitannya sama kita, berarti di situ baru ada PPN, kemudian ada apa namanya penerbitan faktur pajak kayak gitu ya. Jadi kalau laporan keuangannya neracanya tetap dibuat dari awal berdirinya CV gitu Kak. Oke, Kak, orang pribadi pelaku UMKM yang sudah habis masa pemakaian PPh final 0,5%, apa tahun ini masih bisa pakai PPh final, sedangkan keputusan resmi dari perpanjangan tarif PPh final 0,5% belum keluar. Jika tarif normal bagaimana ya? Oke, benar. Kalau sudah habis pakai PPh final 0,5%, berarti kita pakai PPh yang tarif normal, yaitu tarifnya 11% ataupun 22% dikali dengan laba bersih kita kayak gitu. Kemudian next Kak mau tanya, kalau saya bertransaksi sama pemerintah, apakah saya tetap bayar pajak SPT tahunan badan untuk PT perorangan? Nah, ini tergantung teman-teman. Kalau teman-teman udah PKP, kemudian teman-teman bertransaksi dengan pemerintah, otomatis nanti ya mungkin kaitannya ini yang ditanyakan itu ada potongan tadi ya, potongan pajak ya biasanya kalau pemerintah itu kan. Jadi apakah saya tetap harus membayar pajak atau tidak? Nah, itu tergantung nanti dilihat dari labanya teman-teman. Misal dalam 1 tahun itu katakanlah laba teman-teman itu 100 juta misalnya. 100 juta. Cuma dari 100 juta itu kan pajaknya 11%, jadi 11 juta. Nah, namun setelah dikumpulkan nih bukti potong dari pemerintah, itu totalnya cuma 5 juta, berarti teman-teman masih harus bayar pajak lagi 6 jutanya gitu. Tapi kalau pemerintah tadi, bendaharawan tadi yang saya bilang di awal tidak memberikan bukti potong, itu teman-teman harus bayar 11 jutanya full 11 juta kayak gitu. Makanya kejar lah teman-teman bukti potong dari pemerintah itu kejar. Jangan sampai nanti kita tidak mendapatkan hak kita ya bukti potong itu. Gitu. Kak boleh minta video perhitungan pajak UMKM normal dengan pembukuan. Oke, sudah saya buatkan videonya. Silakan di scroll-scroll saja yang terbaru. Itu. Bang mau tanya untuk pengisian nomor telepon sudah benar tapi masih warna merah itu kenapa ya? Oke, nah itu kalau misal nomor telepon masih merah tadi ya diisi aja 3 angka paling depan dari nomor telepon kita, misal 085 atau 081 itu diisi kemudian teman-teman bisa lanjut ke lampiran lainnya. Kalau belum itu diisi tidak bisa buka lampiran lainnya. Kak mau tanya kalau telat store dan laporan PPh final apa masih bisa di store di bulan-bulan berikutnya dan caranya gimana? Oke, bisa Kak kalau misal telat store katakanlah di 2024 itu kan untuk PPh finalnya harus dibayar tiap bulan ya. Januari itu dibayarnya maksimal tanggal 15 Februari dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya per bulan harus bayar. Tapi kalau kita katakanlah baru apa namanya? Ya, baru bayar di tahun berikutnya ketika mau lapor SPT tahunan misal itu bisa juga teman-teman buat aja ID billing sesuai yang video yang saya buat terkait dengan cara pembayaran PPh final itu buat aja per bulannya misal Januari 2024 buat 1 Februari 1 jadi nanti ada 12 ID billing teman-teman buatnya dan itulah yang teman-teman bayarkan di 12 itu. Pak, yang daftar pemegang saham itu sesuai akta pendirian atau akta terbaru ya, Pak? Oke, kalau ada akta perubahan, silakan diisi sesuai dengan akta perubahannya ya, bukan akta pendirian, kayak gitu. Malam Kak, turunannya jelas dan lugas. Oke, thank you Kak. Mau tanya, kalau PT Perorangan pakai skema UMKM karena belum 3 tahun, kenapa 0,5%? Apakah pelapornya seperti ini juga?
terus pajaknya dibayarkan tiap bulan atau bisa langsung 1 tahun. Oke, kalau pakai 0,5% berarti ya benar kita untuk lapornya sama seperti yang tutorial yang pertama saya jelaskan, dan kita apa namanya, untuk pembayaran pajaknya itu harus dibayarkan tiap bulan ya, seperti yang sebelumnya ini tadi saya jelaskan. Jadi Januari sendiri buat ID billing, Februari sendiri buat ID billing dan sebagainya gitu. Tidak bisa langsung 1 tahun, tidak bisa. Kak, kalau pencatatan dividen PT Perorangan di laporan keuangan gimana ya caranya? Boleh buat videonya? Oke, pencatatan dividen ya. Dividen itu hampir sama kayak preferred sebenarnya teman-teman. Dividen itu hampir sama kayak preferred. Nah, di sini dividen itu di neraca. Oke, contohnya ya ini kan kosong nih, masih kosong nih dividennya nih. Kita coba buat katakanlah di sini ya, transaksi kas. Oke, di sini saya ambil ataupun di BCA aja teman-teman. Saya ambil dividen. Akhir tahun saya ambil dividen katakanlah 50 juta. Oke, itu pemegang saham gitu ya. Dan kita kasih untuk keterangannya di sini. Nah, oke, untuk tanggalnya misal tanggal 31 Desember 2024. Oke, saya ambil dividen 50 juta ya. Kita buat di sini yang bagian privat atau dividen teman-teman untuk kategorinya. Kalau sudah teman-teman tinggal input ini, nanti otomatis dia akan ngelink ke neraca ya. Coba kita lihat di neraca apakah sudah ada dividen. Nah, ini sudah ada priva atau dividen 50 juta yang kita inputkan di transaksi bank BCA tadi ya, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk laporan neracanya tetap balance walaupun kita ada transaksi dividen. Karena secara ekuitas kita berkurang 50 juta, cuma secara cash ataupun bank itu juga berkurang 50 juta. Jadinya di total paling bawah tetap akan balance. Gitu, Kak. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan. Mas mau tanya, ini kan saya baru buat CV tahun 2024 dan mau lapor SPT tahunan bulan ini. Misal omset di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak kan ya? Oh enggak Mas, kalau tidak bayar pajak 500 juta itu kalau untuk BP pribadi. Tapi kalau BP badan itu tetap harus bayar pajak walaupun omsetnya masih di bawah 500 juta gitu. Tetap harus diisi. Peredaran brutonya juga tetap harus dibuat. PPh finalnya juga harus dibuat. Untuk CV ya kan CV tetap harus. Oke, kemudian sudah habis ternyata untuk yang saya kumpulkan pertanyaannya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya untuk beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa juga yang sama case-nya. Silakan bisa dipahami dan semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan laporan keuangan perusahaan maupun laporan SPT tahunan perusahaan teman-teman seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Ada salahnya mohon maaf. Dan kalau ada komen yang belum terjawab, silakan di komen lagi saja. Nanti saya notice di situ. Oke, thank you teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.